Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Shadaqallahul 'azim wa ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar rasa syukur kita pada saat ini kita berada di bulan Ramadan. Salah satu bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena di antara hikmah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah kita dianjurkan dan betul-betul diharapkan bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata nafsu adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia dan itu merupakan hal yang pasti ada dalam setiap jiwa manusia. Kita harus berusaha mencoba dan merubah supaya nafsu kita menjadi pendorong untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak termasuk orang yang beriman sebelum dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks hadis ini, kata Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak termasuk kepada orang yang beriman sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti hawa nafsu itu bisa jadi pendorong untuk melakukan amal kebaikan. Banyak ulama yang membagi bahwa nafsu itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan nafsu ammarah, yakni nafsu yang selalu mengajak kepada ketidakbaikan, kepada dosa dan kepada kemaksiatan. Yang kedua ada yang disebut dengan nafsu lawamah, yakni adanya kecenderungan penyesalan dalam diri manusia. Artinya bahwa setiap manusia di dalam hati kecilnya pasti dia merasa menyesal apabila dia melakukan dosa atau kesalahan. Cuma kadang-kadang rasa penyesalan di dalam diri ini dikalahkan oleh kuatnya hawa nafsu dan setan yang ada di dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah ataupun nafsu yang tenang. Seperti Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan Allah ridhoi dan kalian merasa ridho, Allah suruh kembali kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian targetan kita dalam puasa ini bagaimana kita menjadikan nafsu kita menjadi nafsu yang tenang. Yang pertama, perbanyaklah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kalian akan menjadi tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikanlah puasa ini sebagai satu obat di mana hati kita dan nafsu kita bisa menjadi pendorong untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena sesuatu dikatakan ibadah dengan pahala yang cukup besar tergantung kepada seberapa besar nilai ujian dan cobaan yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana nilai ibadah sholat tahajud 2 rakaat tentunya lebih besar daripada sholat duha 2 rakaat karena godaannya sangat besar ataupun lebih besar sholat tahajud daripada sholat duha. Dan dengan demikian, marilah saum ini kita jadikan sebagai pendorong untuk lebih menjadikan hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, hawa nafsu yang tenang, yang bisa membawa pada kebaikan dan mengajak kita kepada hal-hal yang positif untuk terus meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu bukan untuk dihilangkan, tapi hawa nafsu adalah dikendalikan. Kata Imam Al-Ghazali,
kebahagiaan seseorang adalah ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan kecelakaan seseorang adalah ketika hawa nafsunya mengendalikan dirinya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.